Halo, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan saya, RB di sini. Nah, itu pada kesempatan video ini, saya akan membahas tentang salah satu struktur dasar yang ada di Elliott Web modern, yaitu flat. Seperti kita ketahui bahwa di Elliott Web modern ataupun di Elliott Web teori itu kita memiliki 4 struktur dasar, yaitu masing-masing impulse, ya, kemudian impulse, kemudian ada Elliott Web, ada flat, ya. Maaf, ini saya, ini ya. Pertama impulse, kedua adalah flat, ketiga adalah zigzag, keempat adalah triangle. Di mana flat, zigzag, dan triangle ini termasuk di dalam pembahasan Elliott Wave Theory itu termasuk dalam sebuah koreksi. Jadi sebenarnya kalau pembagiannya ada dua, ada impulse, ada koreksi. Di mana koreksinya sendiri itu terbagi dari 3. Jadi yaitu ada flat, zigzag, dan triangle. Nah, untuk hari ini di dalam video ini saya akan membahas tentang flat, ya. Ini saya buka sengaja bukunya di sini, ya. Dan kita buka flat, ya. Cari. Nah, untuk mencarinya saya menggunakan, sebenarnya karena sudah hafal babnya itu adalah 5.2.1 ini, ya. Yang ini 5.21. Searching saja. Saya searching Ctrl F, ya. Saya searching 5.2.1, ya. Nah, ini, ya. Anda searching saja, jadi dia memudahkan gitu kok. Menggunakan Ctrl F, ya, untuk konstruksi. Di dalamnya nanti kita sebutkan bahwa ada zigzag, ada flat, ada triangle. Nah, ini, ya, flat. Nah, ini kita mulai dengan flat. Flat itu formulanya adalah 335. Maksudnya seperti apa? Ya, artinya bahwa pola pertama adalah 3, ya. Pola kedua adalah 3 juga, pola kelima adalah pola ketiga adalah 5. Jadi kalau kita menggunakan, saya menggunakan ini misalnya salah satu saja di sini, ya. Jadi kalau misalnya saya menggunakan ini, ya, kalau saya misalnya kita ada sebuah gelombang seperti ini, saya buatkan gelombangnya yang dimaksud dengan 3553 itu adalah ini bentuk dari sebuah yang sifatnya katakanlah kompleks, ya, pola kompleks. Ya, jadi ini dia 3. Yang pertama adalah 3. Yang kedua adalah 3. Seperti ini misalnya. Yang keempat adalah yang kedua itu, yang ketiga adalah 5. Ini bentuk lengkap, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini 3, 3, 5. Tentunya di mana gelombang sebelumnya adalah jalur trennya ini adalah yang seperti ini. Saya menggunakan yang ini, ya. Dari sini katakanlah begini, ya. Dia ada tren seperti itu. Sebaiknya lebih tinggi lagi, ya. Kemudian dilanjutkan dengan setelah ini selesai dia bawah, ya. Ini kurang, begitu. Begitu, ya. Ini mestinya begitu, ya. Jadi di korektifnya flatnya ada di sini, korektif. Sini ada turun. Jadi ini 1 2 3, 1 2 3 dan 2 3. Ya, seperti ini bentuk lengkapnya. Nanti bentuknya bisa saja yang ini berupa mono, ya. Artinya dia seperti ini, ya. Kalau saya gambarkan lagi yang lain, ya.
dia di sini mono ya, seperti ini. Kemudian ini juga mono, dan ini juga mono. Nah, ini bentuk mono-mono inilah yang merupakan bentuk dasar, pola dasar dari pola flat. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ini, nah ini kalau saya gantikan, ini nanti ganti seperti ini ya. Ya, ini sama saja, cuma kalau ini yang berupa lebih polanya lebih kompleks ya. Jadi ini saya yang segmen pertama, kaki segmen pertama berupa pola 3, segmen kedua berupa pola 3, segmen ketiganya adalah berupa pola 5, impuls atau pola 5 ya. Seperti itu maksudnya formula ini ya. Nah, apa yang menjadi ciri utamanya dari sebuah flat, yaitu flat itu yang menjadi perilaku flat itu ditentukan dari segmen keduanya, segmen B nya ini ya, segmen kedua. Jadi kalau saya menggunakan ini ya, biar saya menggunakan ini karena biar kalau ini saya ganti-ganti ininya, nah ininya ya, nah, ini kan cuma satu gerakan jadinya saya. Kalau yang ini kan saya mesti menggerakkan banyak. Nah, ini yang menentukan adalah segmen keduanya atau segmen B-nya yang menentukan ya, perilaku dari flatnya itu ya. Dalam ini perilaku C-nya atau berubah perilaku flatnya. Apa maksudnya dari itu? Pertama tentunya kita harus mempunyai dasar bahwa sebuah flat itu harus punya ukuran dasarnya. Ukuran dasarnya apa? Ukuran dasarnya adalah B-nya ini. Yang saya menentukan adalah B-nya ini. Ya. Segmen keduanya. Segmen keduanya itu adalah harus memiliki seperti ini. Ini yang syarat utamanya adalah ini. Ya, kalau saya menggunakan retraksi Fibonacci, seperti ini, saya ukur. Nah, dia batas minimalnya adalah 61,8. Ya. Jadi kalau saya tambahkan teks ya. Sorry. Batas nih. Minimal flat. Ya. Jadi 61,8 ini adalah merupakan minimal flat. Ya. Kalau B-nya ini berada di sama dengan ya, atau lebih dari flat, itu adalah lebih dari 61,8 itu adalah flat. Jadi flat itu B-nya itu 61,8. Dan ini adalah perilaku pertama yang ditentukan oleh sebuah flat ya. B ini ya. Nanti nah berdasarkan perbedaan-perbedaan ini mulai dari 61,8 hingga ke ini ada batasnya sampai di sini, lebih besar dari 138,2 kalau tidak salah ya. Nanti kita lihat ya, ini akan sangat menentukan. Jadi nanti selain itu ada lagi yang mesti kita angka yang Fibonacci retraksi yang mesti kita tampilkan berbicara dengan flat adalah ya 0,5 tidak ada, 0,382 tidak ada, 0,61,8 satu, kemudian 81,6 ya, 81,6, kemudian 121 1236 apa antara ini 1,76 dan 1382 ya. Ini area-area yang perlu diperhatikan terkait dengan perilaku dari Elliott-Webb perilaku flat ya. Jadi flatnya antara minimal 61,8 sampai 81,6 ada namanya. Perilakunya juga nanti akan menentukan sisinya ini. Kemudian dari 81,6 sampai 100. Dan setelah 100 sampai 127,2 itu 138,2. Jadi ini ada variasi-variasi yang menentukan perilaku dari flat ya. Untuk lebih detailnya Anda bisa lihat di sini ya. Di sini. Ya. Seperti ini ya. Ini ya. Nah, ini ya. Jadi seperti ini sampai di sini gelombang B retraksi minimal 61,8. C-nya harus retraksi minimal 38,2. Ya. Jadi ketinggian C-nya ini minimal sampai sini. Nah, sampai sini. 38,2 ternyata dibutuhkan untuk batas C. Jadi saya aktifkan lagi 38,2
Nah, itu ya. Warnanya saya bedakan dengan hitam. Katakan kuning ya. Oh iya, kuning. Itu adalah batas minimal tingkat C-nya. Jadi saya beri korektif sampai sini. Minimal sampai sini. Ya. Tentunya bisa sampai sini ya. Ini. Jadi area setelah 38,2 ini minimal sampai sini. Nah, ini. Yang ini nanti ada sebutannya namanya katakanlah flat C gagal ya. Sama dengan ini, yang B-nya pun juga ada. Minimalnya B-nya di sini. Kalau B-nya di sini, misalnya 61,8, C-nya di sini. Ini namanya adalah flat double gagal. Jadi B-nya gagal, C-nya gagal. Sedangkan B gagal itu antara 61,8 sampai 81,6. Nah, sampai di sini. Ini B gagal yang disebut sebagai B lemah. Nah, dari situ maka dengan melihat perilaku B-nya ini, Anda bisa melihat istilah-istilahnya nantinya. Anda kalau mau detilkan bisa ya. Jadi di sini berdasarkan B-nya nanti akan disebutkan. Nah, ini ya. Ada flat B lemah, ada B kuat, seperti itu ya. Yang pertama adalah B-nya B lemah ya. Ya, B kuat. Yang pertama adalah B lemah. Ya. Kayak di bawah. Memang B lemah, ini B kuat. Ya, ada lambangnya B kuat, harusnya di atasnya B kuat, gelombang B kuat. B standar kalau nggak salah ya. B normal, oke. B lemah jadi ya. Nah, ini B lemah. Ya. Jadi B lemah itu kalau lihat dari cara membacanya ini, Anda perhatikan di sini. Yang ini 61, jadi B-nya harus lebih besar atau sama dengan 61,8 dan B-nya kurang dari 81,6. Ini persis seperti yang saya sampaikan di sini ya. 81,6. Jadi kalau di area antara, jadi kalau misalnya saya gambar backgroundnya saya aktifkan. Nah ya, latar saya aktifkan, ini bakal kelihatan ya. Jadi yang dari merah ke biru ini ya, oh ya betul, dari merah ke 81,6 ya, dari yang merah ke biru ini kalau dia berada di situ maka itu namanya B lemah. C-nya ya karena dia B lemah, C-nya ya bisa, kalau C-nya sampai di sini ini adalah double gagal, kalau sampai sini adalah B lemah saja ya, C B gagal ya. Kalau ke sini ini ada lagi macam-macam ya. Cuma dari B-nya ini perilakunya adalah seperti ini ya. Ya. Itu ya. Jadi ciri-cirinya ini B lemah sebagai B lemah ya. Di B lemah ini kalau lihat dari sini ya, bahwa disampaikan bahwa C-nya ini adalah bahkan C-nya kuat-kuat ini ya. C-nya ini kalau lihat dari sini adalah kalau flat B gagal, C-nya itu normal ya. C-nya normal. Anda perhatikan. Jadi sama dengan ketinggian dari B. Ini 100% dari B atau kurang dari 138,2 ya. Ini kalau ini kebalik, flat gagal ganda, C-nya ini perhatikan kurang dari 100% dari B. Jadi flat B gagal ya. Jadi dari sini ya. Ada areanya ini bisa macam-macam, ada belalang atau apapun. Tapi yang sangat krusial adalah pembedanya di sini. Ya. D kuat. Nah, kalau dia kurang dari antara 81,6 kurang sampai 100% sampai sini, tidak mungkin kalau B itu sejajar dengan A, itu tidak mungkin. Bisa dia lebih dari 0,1 atau kurang dari 100%. Ya, itu perilakunya tuh ya. Jadi nah, kalau B-nya seperti itu, di antara ini sampai 81,6, itu disebut B flat normal. Ya, flat normal. Sama ini flat normal perilakunya hampir mirip dengan yang B lemah tadi, C-nya itu perilakunya sama. Ini normal kalau C-nya kurang dari antara 100 sampai 138,2. Ya. Kemudian kalau dia lebih, ini normal ekstensi, sebenarnya ini flat normal belalang ini yang
Kalau C-nya lebih dari 1,38,2 ya, 138,2 ya, maka ini adalah flat belalang. Jadi flat belalang itu mau B-nya lemah, mau B-nya standar, ataupun B-nya kuat ya, akan menjadi sebuah belalang ya. Memang kemungkinan makin kecil kalau B-nya makin kuat ya, makin ke bawah ini, maka C-nya akan terdorong makin ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kalau ini flat C gagal ya, flat C gagal. Ya. Ini double, sebenarnya ini double ya. Oh sorry, ini bukan double karena B-nya nggak gagal. Jadi ini flat C gagal di sini aja. C-nya yang gagal kurang dari 100%. Ini cara bacanya ya, ini konotasi matematis ya. Seperti ini ya. Berarti B ini lebih besar atau sama dengan dari 81,6 ya. Atau kurang dari 100%. Nah, ini ya gambarnya. Ini gambarnya gelap ya. Yang ini. Dari 100% sampai 81,6. Dengan C-nya, nah C-nya kurang dari 100% dari B. Jadi harus keturun seperti ini. Diukur dari sini ke sini. Mungkin yang menjadi pertanyaan, Pak, kenapa yang ininya mono, ini. Memang nanti kalau sudah perilakunya, kalau semakin B kuat ya, B-nya makin kuat, maka dia akan mempunyai perilaku menjadi sebuah kompleks ya, atau poli namanya A, B, C ini udah poli. Jadi pola ini dengan ini beda. Ini flat poli, kalau ini kompleks poli karena B-nya ini sudah berupa poli. Ya, ini agak berbeda namanya nantinya. Si flat C gagal itu ya. Dan kalau sudah seperti itu, B kuat, nah itu B normal. B kuat itu adalah di mana B-nya itu lebih besar dari 100%. Ini. Yang pertama antara 100 lebih dari 100%, kurang dari 123,6. Oh, 123,6. 123,6 ini 123,6 ya. 1,27. Oh. 123,6. Nah, ini yang ini ya. Nah, ya. Nah, ini 123,6 ya. Jadi, yang merah ini yang lambang dari 100 sampai 101,6 itu adalah batas pertamanya sebagai B kuat ya. B kuat yang pertama lebih dari 100. Dengan tipe yang pertama adalah B-nya ada dari 100 sampai 123,6 ya, yang ini. Flat teratur. Anda boleh aja namanya, mungkin Anda nggak usah lupa nama pun nggak masalah. Yang penting Anda paham bahwa ada B-nya yang di antara 100 sampai 123,6. Kemudian kalau yang ini 1236 sampai 138,6 ya. Ini ya. Dengan C-nya ini Anda perhatikan harus lebih besar ya dari B. Jadi kalau pada saat ada kita punya korektif yang lebih besar dari 123,6 sampai 138,2, ini sangat penting ya, ini sangat penting. Ini maka C-nya itu akan sama dengan nilai B. Bahkan lebih besar ya. Di sini lebih besar. Ini teratur. Nah, kalau dia lebih dari 1,3,82, ini tak teratur gagal karena C-nya nggak mungkin dia melewati B, nggak mungkin. C gagal atau yang ini flat running. Nah, yang flat running inilah yang saya sebutkan. Kalau dia A-nya berupa 3, 1, 2, 3 ya, pola 3 ya. A, B, C ya, berupa flat misalnya, C-nya juga berupa triangle, itu namanya sebagai double tree running. Jadi double tree running itu dimulai dari sini, dari flat running. Bedanya adalah A-nya itu berupa mono, C-nya juga mono. Kalau misalnya poli pun juga ini adalah flat, katakanlah seperti itu. Ini pun juga poli, katakanlah flat gitu ya. Seperti itu ya. Ya. Atau misalnya kalaupun 3 ini karena 3 ini 335. Nah, ini ada perbedaannya di flat running nanti 335. Jadi C-nya ini kemungkinan besar berupa mono, ini kemungkinan besar berupa mono. Nah, mungkin dia karena dia pendek, terlalu pendek. Bukan impuls dia nantinya. Dia mono langsung jatuh. Ya. Karena B-nya kuat, ini saking kuat B-nya. Ini seperti seolah korektif. Ya, seolah-olah bahwa korektifnya dari sini soalnya. Ya. Nah, ini flatnya seperti ini. Jadi berdasarkan nilai-nilai B-nya ya. B yang pertama adalah yang ini ya. Minimal dari 61,8 hingga
81,6. Tipe 1 ya. Tipe 2 adalah dari 81,6 itu adalah disebut B lemah. Dari 81,6 lebih dan kurang dari 100% itu namanya, atau kurang 100% atau sama dengan, itu namanya B normal, flat normal. Kemudian kalau yang lebih dari 100%, ini ada beberapa bagian. Bagian pertama areanya dari 100% sama dengan 100%, lebih dari 100% tapi kurang dari 123,8. Satu. Yang kedua adalah 123,6 sampai 138,2. Dua. Yang berikutnya adalah tipe yang ketiga, yaitu lebih besar dari 138,2. Kalau yang tipe 138,2, maka C-nya ini tidak akan melewati di sini. Yang ini adalah menjadi C gagal ya. C gagal lagi yang lainnya. Sedangkan kalau dia sampai di sini ya, kurang dari 100% ya. Kurang dari sini, ini namanya flat running. Seperti itu. Jadi kuncinya di sini flatnya. Perbedaannya di flatnya ini. Ya. Jadi pembedanya di B-nya. Ya. Nah, oke. Nah, ini adalah kita bicara tentang dari perbedaan dari satu flat ke flat yang tipe-tipe flat. Nah, dan ini sudah kita bahas di sini ya. Ini Anda bisa baca cara bacanya untuk notasi matematisnya seperti ini ya. Seperti ini adalah segmen B lebih besar dari 100% segmen A ya. Ini 100A. Ini A-nya dari sini ke sini, 100%-nya kan dari sini. Lebih besar tapi kurang dari 123,6 dari A. Nah, 123,6 ya. Atau kalau di sini areanya area yang merah, yang kedua yang ini ya. Seperti itu. Nah, sekarang itu tipe-tipe flat. Jadi masing-masing flat dibedakan gara-gara B. Bagaimana membedakan antara flat dengan yang namanya katakanlah ini saya hapus ya. Oh enggak apa-apa. Saya hapus dulu. Bagaimana membedakan antara flat dengan zigzag dulu ya. Flat dengan zigzag bedanya hanya tadi karena ukuran dari satu, jangan saya hapus ya. Nah, ini karena ukuran batas minimalnya 61,8 ya, sama dengan 61. Maka yang namanya flat zigzag itu bedanya cuma di situ nantinya. Dia kalau korektifnya ini kurang dari 61,8 ya, terserah ininya, dan C-nya harus lebih dari ya, minimal 0,01 ya, lebih dari sini, melewati titik awal dari A, titik akhir atau awal B ya, harus melewati. Dan seperti sekarang sedikit saya nongol itu sudah jadi flat, ada zigzag, atau terserah ini macam-macam ya. Jadi batasnya sama, pembedanya di gelombang B. Sehingga dari situlah ya, karena flat dengan zigzag bedanya adalah ya tadi flat itu 3 ini ya. Karena flat itu 335 dan 535, sehingga kalau saya menemukan yang korektifnya ini mono semua ya, mono sini. Ini seperti ini ya misalnya. Dan dia langsung korektif naik seperti ini ya. Karena kurang dari 61,8, maka yang ini, yang pertamanya itu adalah segmen 5. Ini segmen 5 ini. Ya. Titik 2, 5. Seperti itu. Ya. Ini segmen 5. Nah, begitu. Kenapa? Karena zigzag formulanya adalah 535. 535. Ya. Sedangkan yang korektifnya yang B-nya ya, itu jelas segmen 3. Ya, yang ini. Nah, ini segmen 3 ya. Seperti itu. Ya. Sedangkan C-nya segmen 5. Jadi pembedanya antara flat sama zigzag itu kalau dari sisi formula adalah di sisi awal segmennya. Ini 535, sedangkan flat adalah 335. Nah, pembeda itu adalah kalau dari sisi Fibonacci-nya adalah angka 61,8. Ya, 61,8. Kalau dia kurang dari 61,8, segmen keduanya ya, maka ini adalah flat. Sehingga ini adalah 535. Kalau polanya dihitungnya sama, cuma namanya yang berbeda, cuma itu aja. Kalau kita menghitung begini,
tulisannya ya. Nah, ini kan A sama. Anda mau flat mau zigzag juga sama. Ini ABC sama ABC. Cuman yang A-nya di sini adalah pola 5, yang B dan C-nya sama. Nah, kalau dia misalnya B-nya ini lebih atau sama dengan 61,8, nah di situ, maka yang ini rubah menjadi 3. Ya. Jadi ini 3, 3, 5. Sehingga ini begitu. Nah, gitu ya. Kalau kita bicara ini ya. Ya, 3, 3, 5 walaupun berupa mono. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana Pak saya jadi makanya kalau saya misalnya menghitung segmen atau menghitung gelombang, maka saya tidak akan meletakkan ABC dulu selama kalau baru satu gelombang begini ya A, 2 gitu ya. Kenapa? Karena belum bisa ketahuan. Ya. Berapa korektifnya ini? Ya, segmen B-nya atau segmen keduanya itu berapa? Nah, seperti ini nih. Karena sama aja kan ini ABC, ini ABC. Yang satu zigzag. Tentunya perilakunya akan berbeda nantinya. Ya, seperti ini. Ya. Ini zigzag, ini flat. Nah, sekarang itu dengan dengan cara begitu ya. Dengan cara begitu kalau misalnya dia berupa poli ya, tiba-tiba kita bicara misalnya sudah terbangun ya, yang dari sini baru sampai 1, 2, 3 misalnya ya, baru terbangun seperti ini. Ya, seperti ini misalnya ya. Saya baru terbangun di sini misalnya korektifnya ya. Nah, begitu ya. Saya keluarkan. Oh, warnanya saya geser aja warnanya. Tekan merah. Ya. Nah, begitu. Kalau misalnya segmennya baru begitu, nah begitu ya. Ya, seperti ini. Maka pada saat ini karena ada sebuah pola 3, maka zigzag sudah tidak mungkin. Ya, kalau 1, 2, 3 ini tidak mungkin ini berupa zigzag. Yang segmen kedua itu bukan mungkin zigzag, tapi adalah pola 3. Nah, kalau dia misalnya ya, dari sini ya, ini sudah sampai sini ya. Ya, sampai sini kan. Nah, ini yang nanti juga menjadi pembeda awal antara zigzag dengan flat. Jadi kalau misalnya pada saat segmen pertamanya sudah berpola 3, ya, segmen pertama berpola 3, nah nanti lihat formulanya. Yang segmen pertama pola 3, ini adalah kalau tidak flat, adalah triangle. Jadi, si zigzag sudah tereliminasi pada saat kalau di segmen pertamanya sudah terbangun pola 3 seperti ini. Kalau masih pola berupa mono, ya satu ini kita belum bisa mengidentifikasikan apakah itu flat, zigzag ataupun triangle. Nah, kalau sampai sini ya, nih 3 baru kelihatan. Ini saya kurangi lagi nih. Saya geser dulu. Seperti ini ya. Nah, kalau misalnya seperti ini. Nah, kalau yang segmen pertamanya begini, terus sampai sini begini. Ya, begini. Setelah itu adalah bangunannya begini. Nah, begitu ya. Ya, seperti ini. Jawabannya apa? Maka karena ini adalah pola pertamanya pola 3, segmen pertamanya pola 3, segmen keduanya ini adalah bisa pola 3, berusaha tapi mono. Padahal kalau si flat ini memang harus pola 3, tapi yang segmen keduanya harus berupa, kalau dia poli, maka ini pun poli, harus berupa pola 3 juga. Pola 3-nya pola 3 poli. Atau lebih kompleks daripada yang ini. Jadi segmen keduanya lebih kompleks. Tapi karena ini tidak ya, berupa seperti ini, turun ya, bahkan ini mono, maka ini adalah apalagi C-nya ini yang segmen ketiganya berupa pola 3, maka inilah zigzag triangle. Ya. Karena urutannya sendiri si flat itu ya. Yang boleh kompleks dulu itu yang segmen keduanya.
segmen keduanya harus lebih kompleks dibanding segmen pertama. Itu aturan dari flat. Jadi kalau misalnya dia berupa pola 3, maka ini ada juga pola 3 lagi yang lainnya. Yang lebih kompleks daripada ini. Atau sama, misalnya sama-sama zigzag seperti ini. Ya, bisa. Atau misalnya kalau yang ininya zigzagnya di sini, katakanlah begini ya. Nah, begitu ya, di atas, agak di atas begitu. Nah, begitu. Yang ininya, nah, kalau begini masih bisa dikatakan bisa flat, tergantung dari segmen ininya. Nah, atau misalnya kalau saya begini, nah begitu aja. Nah, kalau sampai di sini, saya bisa mengatakan bisa flat, bisa triangle. Kenapa? Karena sama-sama ini pola 3, ini juga pola 3. Segmen pertama pola 3, segmen kedua pola 3. Pada rumusnya ini adalah 3, 3, 3. Pembedanya adalah di sini. Kalau dia cuman begini satu, maka ini adalah triangle. Loh, mungkin ada pertanyaan, kan ini mono Pak, kan bisa pola 3 atau pola 5. Yang ininya ya, bisa 5 atau bisa 3. Betul, bisa 3 atau 5. Tapi, nah ini tapi ya, kalau aturannya berdasarkan sifat, ada rule aturannya, namanya alternasi, maka pada saat, jadi yang pertama kompleks, atau yang berupa kompleks dulu adalah segmen keduanya. Jadi yang ini dulu, 1, 2, 3, yang boleh kompleks. Di flat itu ya. Kemudian kompleks, berupa kompleks lagi adalah yang ketiganya. Kalau ini berupa flat, misalnya seperti ini, atau zigzag seperti ini, maka ininya harus berupa pola 5. 1, 2, 3. Ya. Pola 5 benar-benar pola 5. Ya. Nah, harus begini dia. Ini begini. Nanti, misalnya katakanlah, itu ya, itu, nah begitu ya misalnya, nah begitu, harus sampai situ, ya harus pola 5. Kalau pola kalau misalnya yang keduanya, kompleks pertama adalah, yang pertama adalah yang segmen kedua, yang kedua adalah segmen ketiga, yang pertama segmen pertama, yang terakhir ini harus kompleksnya berupa polinya. Karena ini sudah kompleks, maka yang ini kalau dia flat, B-nya tuh harus kompleks juga, harus lebih kompleks daripada ini. Ini sesuai ya. Nah, pada saat yang ketiganya dia harus berupa poli impuls ya, seperti ini. Kalau dia mono ya, seperti ini, berupa mono misalnya, ataupun nah begini, mono, ataupun dia berupa pola 3, ya, terserah, maka ini adalah triangle. Jadi pembedanya sudah bisa mulai dari sini, di segmen pertama, ya, segmen pertama, tapi untuk membeda dengan zigzag. Di segmen kedua tidak bisa dibedakan, pada segmen ketiga lah yang bisa membedakannya. Yaitu kalau dia berupa mono atau berupa pola 3, maka ini adalah triangle. Ya. Kalau yang namanya flat, ya, begitu. Nah, begitu. Ya, begitu. Jadi nanti dan kalau kalau dia berupa flat, maka dia akan turun dengan cepat, setinggi dari minimal setinggi dari C-nya ini. Dia turun dengan cepat, minimalnya. Makanya di sini nanti ada paskanya, biasanya pasca untuk pengujiannya. Ya, seperti ini. Nah, ini baru flat, baru. Tetapi kalau dia berupa C-nya misalnya berupa katakanlah mono seperti ini, ya. Setelah ini turun katakanlah, ya. Saya begini. Nah, begitu ya. Nah, begitu, maka ini adalah pola triangle. Ya, itulah pembedanya dengan. Jadi itulah pembeda-pembeda antara flat dengan zigzag dengan triangle. Oke, maka saya cukupkan dulu sampai di sini terkait tentang pola flat. Saya ucapkan sekian, terima kasih.